SOP harus ditulis untuk bisa mengetahui di rumah sakit itu ada layanan apa saja, ya. Saya ulangi lagi, punya layanan apa saja dan aktivitasnya kayak apa, ya Pak Bu. Dan itu harus ditulis Pak Bu ya, ditulis nih kayak gini, urusan tuh ditulis kayak gini Pak Bu. Kalau di kami ya, ditulis dulu urusan manajemen apa saja, urusan utama apa saja, urusan pendukung kayak apa saja itu ya. Kayak ini tadi ya, oh ternyata urusan utama ada yang rawat jalan, poli, apotek, laboratorium, radiologi, IGD, gizi, keperawatan tuh apa saja di dalamnya tuh ada urusan apa saja, admission, rawat inap, rekam medik, keperawatan, ranab, ya itu ditulis dulu Pak Bu, ya artinya kayak gini. Nah, ditulis kayak urusannya apa, sub urusannya apa, terus lintas fungsinya kayak apa, sampai dengan kita tuliskan dulu ini namanya SOP kayak BPMN ya Pak Bu ya. Nah ini pekerjaannya banyak Bapak Ibu ya. Biasanya kalau yang di bisnis modeling yang SOP ini biasanya Bapak Ibu rumah sakit sudah punya SOP-nya. Jadi kami kalau kami membantu, kami bukan membantu membikinkan SOP ya Pak Bu, karena satu SOP itu sangat pekerjaan banyak sekali. Kami kalau dalam perencanaan arsitektur ini, pembuatan arsitektur ini, kami mendokumentasi dari SOP-SOP yang sudah ada, dan kalau misalnya kami menemukan ada aktivitas yang belum ada SOP-nya, itu nanti menjadi usulan kami Pak Bu. Jadi akan muncul usulan pembuatan SOP berapa, 30, 45, apa saja. Sehingga nanti dari rumah sakit akan bisa membantu rumah sakit memahami mereka masih harus membuat SOP apa saja. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, ini adalah domain proses bisnis ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah punya, coba dicek. Yang ketiga adalah domain infrastruktur, Pak Bu. Infrastruktur apa saja yang harus ada, Pak Bu ya? Nah, infrastruktur ini yang harus ada kalau menurut Permen 82 2013, satu adalah infrastruktur untuk jaringan. Ya, jaringan itu artinya jaringan komputer kayak mungkin fiber optik, terus kemudian jaringan utilisasi kayak listrik juga ya, kemudian keamanan, kemudian apa membatasi broadcast domain pada jaringan, duplikasi IP address, ya, lalu apa harus ada virtual LAN yang untuk gedung dan lantai, ada backbone fiber optik. Nah ini 7 hal yang minimal harus ada Pak Bu ya. Ini berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan. Jadi kalau saya nerangin ini, mohon maaf nih, saya Bapak Ibu bukan orang teknis ya. Tapi dari yang saya sampaikan ini, kalau Bapak Ibu dokumen EA-nya dibikinkan konsultan atau sudah punya dokumen EA sekarang, silakan dicek apakah sudah memenuhi konten minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2013. Jadi harus ada dokumentasi sistem jaringan yang lengkap, Pak Bu, termasuk kabelnya, konfigurasi, ya, dan lain-lain. Termasuk ada pengelolaan bertingkat kayak core switch, distribution switch, access switch, dan lain-lain. Ya. Nah, itu tadi yang domain infrastructure. Domain yang keempat, domain data. Nah, Bapak Ibu di data ini intinya adalah Bapak Ibu membuat daftar data apa saja yang mengalir atau diolah atau dikumpulkan atau dihasilkan untuk setiap bangsal tadi ya Pak Bu ya. Untuk setiap unit di Bapak Ibu, mohon maaf nih. Contohnya ini tadi ya, misalnya Bapak Ibu dirawat jalan. Rawat jalan itu datanya apa saja yang biasa pasien apa entrikan atau laporkan. Nanti laporannya ke rumah sakit apa saja informasi. Di poli itu data apa saja yang ada. Informasi apa saja yang dihasilkan. Di apotek data apa saja yang ada. Informasi apa yang dihasilkan. Radiologi informasi apa, data apa. Gitu ya Pak Bu ya. Rawat inap seperti apa, keperawatan apa. Itu semuanya data-data itu diidentifikasi Pak Bu, diinventarisasi ya. Sehingga nanti ketemu daftar data, data apa saja yang ada, bentuknya kayak apa, sudah online atau belum gitu ya. Kemudian di data ini tentu perlu kodifikasi. Ya, perlu kodifikasi, terus
perlu mapping, terus perlu standar pertukaran data antar aplikasi, dan perlu pengolahan database. Nah, empat hal ini yang harus ada dalam domain data, Pak Bu ya. Nah, ini ada apa permasalahan ya Pak Bu ya. Ini contohnya nanti juga di dalam domain data itu akan menemukan permasalahan-permasalahan dan mungkin perumusan untuk penyelesaian interoperabilitas data Bapak Ibu. Ya ini kalau di kami misalnya menemukan oh ternyata ada satu aplikasi yang dia tidak bisa terintegrasi dengan aplikasi lain. Ya, nah maka kami sejak awal sudah membuat strategi integrasi datanya seperti apa. Jadi dalam domain data itu kita juga membuat data-data mana yang berpotensi untuk diintegrasikan dan strategi integrasinya seperti apa. Termasuk ini Pak Bu, nanti kalau ditemukan ya di data itu bisa digambarkan dalam bentuk daftar data, bisa juga eh, ditampilkan dalam bentuk konseptual data, ya kayak gambar-gambar kayak gini, logical data sampai dengan physical data. Jadi istilahnya bisa tahu datanya punya atribut apa, one to many to many, hubungannya seperti apa. Nah itu ya Pak Bu, itu adalah domain data. Nah, domain yang kelima yang harus ada di dalam dokumen perencanaan IT adalah perencanaan aplikasi Bapak Ibu. Wow, kalau perencanaan aplikasi ini Bapak Ibu di Peraturan Menteri Kesehatan itu ada kurang lebih 40 aplikasi yang harus apa disiapkan ya Pak Bu ya di rumah sakit. Ada 40. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di lampiran dari Peraturan Menteri 82 2013. Dari setiap bangsal tadi ada data-data yang digunakan dan ada aplikasi. Itu detail banget. Nah, kemudian Bapak Ibu yang keenam ya, maaf ini yang keenam adalah domain keamanan. Nah, dalam domain keamanan ya yang harus kita buat direncanakan oleh setiap rumah sakit adalah keamanan fisik, keamanan jaringan atau infrastruktur, keamanan aplikasi dan keamanan data. Nah, ini harus direncanakan pengamanannya secara fisik pakai apa, pengamanannya secara aplikasi pakai apa. Maksudnya pakai software antivirus gitu ya. Lalu pakai eh, hardware-nya pakai apa? Misalnya pakai firewall atau pakai apa? Nah itu ya Pak Bu. Itu harus direncanakan. Termasuk mungkin sertifikasi keamanan dan lain-lain. Ya ini yang domain keenam. Finally, sorry ya, ini domain ketujuh Pak Bu. Nomornya belum saya ganti. Domain yang ketujuh. Domain yang ketujuh yang harus ada di dalam arsitektur atau enterprise arsitektur rumah sakit adalah dokumentasi dan perencanaan struktur organisasi dan SDM IT rumah sakit. Jadi Bapak Ibu, kalau berdasarkan peraturan Menteri Nomor Kesehatan Nomor 82 2013, memang setiap rumah sakit harus memiliki unit instalasi informasi dan teknologi. Saya ulangi lagi. Jadi setiap rumah sakit, termasuk rumah sakit umum daerah, mestinya punya unit atau instalasi informasi dan teknologi. Yang di dalamnya ada kepalanya, terus kemudian ada staf, minimal ada dua ya. Dan nanti stafnya itu ada SDM, analis sistem, programmer, hardware, dan maintenance jaringan. Itu yang diminta ada 4. Nah ini minimal spek yang harus direncanakan. Nah kedepannya itu nanti kalau enterprise architecture yang bagus Bapak Ibu, nanti akan muncul namanya peta rencana. Peta rencana itu kapan itu direncanakan gitu ya Pak Bu ya. Nah, itu Bapak Ibu saya sudah menjelaskan ke Bapak Ibu 7 ya. 7 domain atau 7 buku yang harus dibikin, harus didokumentasikan dan direncanakan oleh setiap rumah sakit kalau ingin memiliki investasi teknologi yang betul-betul efektif, efisien, bisa bekerja sama. Yakni namanya, dokumennya adalah Hospital Enterprise Architecture, ya atau Enterprise Architecture rumah sakit, dan itu kalau saya istilahnya kan, kalau satu buku minimal harus ada 7 bab, ya minimal ada 7 bab. Kalau dalam bentuk buku yang ada 7 buku gitu ya. Jadi ada buku strategi rumah sakitnya, dia visi misi ke apa. Nah strategi itu akan lalu ada proses bisnis layanannya apa saja dan dalam 5-10 tahun
butuh apa saja, lalu arsitektur infrastruktur, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur keamanan, dan arsitektur tata kelola. Ya Pak Bu, ya ini 7 itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sekalian, ya sekarang saya menjelaskan yang terakhir. Bagaimana proses bikinnya. Nah ini walaupun Bapak Ibu nggak membikin ya, tapi siapa tahu ini jangan-jangan di sini ada yang konsultan juga gitu ya. Tapi saya akan memberikan wawasan ini sekedar wawasan biar kalau Bapak Ibu nanti memakai konsultan, Bapak Ibu bisa bertanya ya, metodenya kayak apa sih Pak bikinnya gitu. Saya akan menjelaskan metode cara bikin hospital enterprise architecture dengan TOGAF ya Pak Bu ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada konsultan yang membantu membikinkan untuk Hospital Enterprise Architecture atau perencanaan strategis teknologi informasi rumah sakit, tolong tanyakan metodenya. Metodenya pakai framework apa, urutannya kayak apa. Nah ini sebagai wawasan Bapak Ibu. Tadi dikatakan semua itu diawali dari ini ya Pak Bu, fase pertama, architecture vision. Kalau tahapan preliminary, ya preliminary itu artinya kayak gini. Bapak Ibu misalnya ngomong tentang deal ruang lingkup proyek, bikin KAK, pengadaan, gitu ya. Itu namanya preliminary. Jadi preliminary itu artinya kalau Bapak Ibu mau ada kegiatan bikin EA, maka Bapak Ibu apa namanya itu namanya preliminary. Jadi kayak KAK, pengadaan proyek seperti itu. Tapi yang paling utama kalau sudah deal PKS-nya sudah jadi, kontrak proyeknya jadi, maka mulai konsultan tadi bekerja dengan Bapak Ibu ya. Tentu harus melibatkan dari rumah sakit ya. Dia nggak mungkin dia rumah sakit harus dilibatkan dalam proses itu. Dimulai dari tahapan pertama namanya Bapak Ibu itu architecture vision. Ya ini yang gambar A ini Pak Bu. Jadi di tahapan architecture vision itu konsultan Bapak Ibu atau tim pembuat EA Bapak Ibu, rumah sakit Bapak Ibu, itu mengumpulkan informasi tentang visi misi rumah sakit, tujuan, sasaran, keinginan pimpinan seperti apa, keinginan bupati seperti apa terhadap rumah sakit itu. Ya itu dijabarkan sebagai apa yang diinginkan ke depan. Ya itu kan sebagai future state, Pak Bu. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, berikutnya masuk ke fase 2. Fase 2 itu tadi yang kita mau bikin arsitektur bisnis. Jadi di fase 2 itu Bapak Ibu mengumpulkan layanan-layanan yang dimiliki rumah sakit itu apa di setiap bangsal. Bapak Ibu kumpulkan, termasuk Bapak Ibu kumpulkan SOP-SOP-nya. Ya, nah itu adalah bisnis. Lalu habis bisnis, Bapak Ibu mengumpulkan aplikasi. Sudah punya aplikasi apa, layanan yang tadi di fase B tadi, di dokumen arsitektur bisnis tadi, mana yang sudah disupport oleh aplikasi, mana yang sudah disupport oleh teknologi. Nah, di tahapan yang C ini, Bapak Ibu mengumpulkan kebutuhan aplikasi yang ada sekarang dan yang dibutuhkan 5-10 tahun mendatang. Lalu masuk berikutnya ke teknologi. Kalau Bapak Ibu sudah selesai dengan kebutuhan aplikasi dan kebutuhan data ya, maka berikutnya Bapak Ibu kalau sistem informasi tadi aplikasi dan data ya, Bapak Ibu terus kemudian mengkaji sekarang punya infrastruktur apa, 5-10 tahun mendatang butuh infrastruktur apa. Nah, itu adalah fase D. Ya, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya utamanya di 3 itu, Pak Bu. Kalau itu sudah, baru Bapak Ibu lanjut ke opportunity and solution. Opportunity and solution itu adalah tahapan bagaimana saya ingin mencapai antara tadi ya, Pak Bu, vision tadi yang ingin dicapai ke depan dengan kondisi sekarang. Nah, maka akan muncul gap analisis. Dari gap analisis itu, Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu memunculkan ide-ide solusi. Solusi dalam bentuk aplikasi, solusi dalam bentuk tambahan data, solusi dalam bentuk tambahan SOP. Nah, di fase E opportunity and solution itu Bapak Ibu memunculkan ya perencanaan tadi ya aplikasi, perencanaan teknologi, jenis aplikasi, jenis teknologi yang untuk mengisi antara yang ingin dicapai dan yang dipunyai. Itu tahapan kelima.
Tahapan keenam, Bapak Ibu membuat migration planning. Migration planning itu Bapak Ibu membuat perencanaan kapan setiap rencana tadi mau dikerjakan. Ya, termasuk menganalisa biayanya, resikonya, gitu ya. Nah, kalau sudah sebenarnya kalau tahapan tahapan membuat AI itu sampai F saja, Pak Bu. Kalau tahapan membuat AI itu sampai F aja, sampai dengan peta rencana ya atau roadmap. Nah, nanti yang Q itu implementasinya. Jadi waktu itu dikerjakannya. Dan nanti tahapan H itu kalau ada review, karena yang namanya enterprise architecture itu sifatnya dinamis ya. Ini saya sampaikan ke Bapak Ibu, termasuk rumah sakit yang sudah kita dampingi ya. Jadi kalau sudah punya EA, Bapak Ibu harus dikawal implementasinya, tidak boleh dibiarkan jadi buku saja. Jadi EA itu butuh sosialisasi Pak Bu ya. EA itu butuh sosialisasi ke unit-unit agar mereka diingatkan apa yang harus dibelanjakan, apa yang harus dikerjakan. Dan kalau dalam pelaksanaannya ternyata ada perubahan, itu bisa diupdate Bapak Bu. Oke, bisa diupdate. Nah, itu yang nanti ada namanya perubahan review ya. Nah, ini contohnya kalau di TOGAF itu sudah ditentukan mana yang biasanya akan ada iterasi. Iterasi itu perulangan. Jadi kayak kalau bikin buku tadi ya, buku 2, buku 3, buku 4 itu biasanya berulang terus cek lagi gitu. Gitu Pak Bu, ini contoh dari situ dan akhirnya ya Pak Bu ya, sekali lagi dengan memahami ini, Bapak Ibu akan bisa paham satu ya, ini sebagai akhir bahwa Hospital Enterprise Architecture pada dasarnya adalah dokumen yang berisi dokumentasi dan perencanaan komponen-komponen apa saja yang dimiliki oleh rumah sakit saat ini dan dibutuhkan rumah sakit dalam 5-10 tahun mendatang. Yang harus Bapak Ibu dokumentasikan dan direncanakan oleh setiap rumah sakit dimulai dari ya visi misi rumah sakit yang sifatnya strategis, termasuk indikator kinerja yang ingin dicapai dan kondisi yang ingin dicapai. Kemudian Bapak Ibu harus mendokumentasikan, merencanakan proses bisnis yang dibutuhkan. Kemudian Bapak Ibu harus mendokumentasikan, merencanakan data informasi. Bapak Ibu mendokumentasikan, merencanakan aplikasi. Bapak Ibu mendokumentasikan, merencanakan infrastruktur dan mendokumentasikan dan merencanakan keamanan. Lalu yang terakhir tadi mendokumentasikan tata kelola. Tata kelola itu termasuk struktur organisasinya dan SDM kompetensi yang dibutuhkan. Jadi tadi minimal ada 7 buku ya Pak Bu, kalau Bapak Ibu membuat enterprise arsitektur untuk rumah sakit. Nah itu Bapak Ibu, monggo kalau nanti ada pertanyaan bisa tulis di chat atau bisa disampaikan ke kami ya. Kebetulan tadi dari teman-teman juga sudah kita banyak sekarang membantu di rumah sakit, terutama rumah sakit umum daerah. Kalau Bapak Ibu misalnya nanti, terutama teman-teman dari Kominfo ya, melihat, oh RSUD ini ternyata investasi IT-nya masih belum terencana. Nah, kami siap membantu untuk membikinkan enterprise architecture. Dan tadi yang juga yang ditunjukkan oleh teman-teman adalah ini ya Pak Bu ya, MR Plus ya. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan ya, melihat juga eh, alamatnya di mrplus.id Bapak Ibu. Nah, ini kami juga ada layanan software as a service untuk apa? Untuk klinik, untuk unit-unit di tempat Bapak Ibu ya. mrplus.id Bapak Ibu bisa lihat di situ ada sistem antrian. Jadi kalau untuk RSUD atau untuk klinik yang lebih kecil juga ada untuk MR Plus itu Medical Record Plus. Karena ini medical record yang bisa disesuaikan. Jadi Bapak Ibu butuh apa disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu, kami bisa siap untuk men-tailoring ke Bapak Ibu. Makanya ini istilahnya the most completed tailoring ya, the most completed tailor medical record. Jadi kami memang kekuatannya membuat medical record yang bisa di-tailoring sesuai dengan kondisi kebutuhan Bapak Ibu. Dan kami siap melakukan itu untuk setiap
untuk setiap klien. Ada sistem antrian, laporan keuangan, ada manajemen stok ya Pak Bu ya. Nah, monggo nanti dicoba. Kalau ternyata pengen tertarik untuk demo ya di rumah sakit atau di tempat Bapak tertarik untuk demo, boleh ada isi, ada rekam medis, apotek, keuangan, stok gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa apa menghubungi di sini ada nomornya nih Pak Bu. Murah banget loh sebenarnya. Bapak Ibu bisa lihat nih ada alamatnya juga dan bisa untuk order di sini ya, jadwal demo dan lain-lain. Begitu Bapak Ibu sekalian, jadi mudah-mudahan share 1,5 jam ini bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Jadi apa itu Hospital Enterprise Architecture, apa saja komponennya, dan bagaimana membuatnya. Mudah-mudahan wawasan ini menambah wawasan Bapak Ibu, dan sekali lagi saya remind ke Bapak Ibu, ayo rumah sakit umum daerah di Bapak Ibu investasi teknologinya cukup tinggi dan dituntut untuk semakin digitalize. Jadi seperti halnya SPBA, maka rumah sakit umum daerah juga wajib untuk memiliki enterprise architecture. Dan memang enterprise architecture rumah sakit itu tidak tercakup dalam arsitektur SPBA Pemda ya Pak Bu ya. Karena rumah sakit itu sangat betul banget. Kalaupun ada itu yang sifatnya umum yang masuk di dalam arsitektur SPBI. Tapi rumah sakit umum daerah wajib punya arsitektur sendiri yang jauh lebih detail berdasarkan peraturan menteri tadi. Begitu Bapak Ibu, makasih. Mungkin saya kembalikan ke Ari ya. Saya kembalikan ke Ari. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan di chat. Kalau tidak ada, mudah-mudahan segera kita bisa ketemu untuk kesempatan kerjasama berikutnya. Makasih Ari, monggo. Ya. Baik, terima kasih Pak Tony atas materi yang disampaikan terkait enterprise architecture untuk pelayanan di rumah sakit. Seperti itu. Kemudian untuk yang sempat disinggung oleh Pak Tony juga terkait MR Plus, saat ini juga kami dari PT Tati sedang memiliki software Medical Record Plus di mana ditujukan untuk rekam medis elektronik di klinik rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya. Dan untuk fitur-fitur yang ada di MR Plus sendiri, ada dashboard analitik, booking online, pendaftaran pasien, data pasien, kemudian apotek, manajemen stok obat, pembayaran kasir, hingga di laporan keuangan di klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan di tempat Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk saat ini, untuk tiga pendaftar pertama atau tiga pengguna pertama kami sedang soft launching. Jadi untuk biaya berlangganannya ini 3.900.000 per tahun, gitu, Bapak Ibu. Dan selain itu, jika memang Bapak Ibu memerlukan fitur tambahan atau di mana ada kondisi atau fitur yang memang di luar dari fitur utama dari MRP sendiri, kami juga akan melayani fitur custom di mana tim dari PT Tati, tim dari Medical Record Tools ini akan memberikan layanan untuk menambah fitur untuk develop apapun yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan tempat Bapak Ibu. Untuk jika ada pertanyaan terkait Amar Plus atau pertanyaan mengenai kebutuhan dari Bapak Ibu dapat disampaikan atau dapat menghubungi dari tim kami. Seperti itu. Nah, mungkin itu penyampaian yang saya sampaikan terkait Amar Plus dan penyampaian dari sesi uh, Enterprise Architecture di layan rumah sakit kali ini. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait sesi pagi hari ini kepada Pak Tony, Bapak Ibu, dapat dituliskan di kolom komentar atau disampaikan secara langsung kepada Pak Tony. Baik, Pak Tony, di sini ada pertanyaan dari Pak Dedi Hmm. Saputra dari Diskominfo. Di sini Pak Dedi ingin menyampaikan sendiri atau dibacakan? Gak apa-apa, bacain aja, nggak apa-apa. Oh ya,
Yang pertama, apakah data rekam medis tidak boleh disimpan pada server yang kolokasi di luar wilayah pagar gedung rumah sakit yang isinya tidak diberikan izin eh, tipe RS. Itu yang pertama, Pak Tony. Kemudian yang kedua, terkait aplikasi wajib 40, apakah harus selesai dalam tahun pertama implementasi dokumen EA, sementara jumlah investasi SDM IT juga membutuhkan anggaran. Kemudian pertanyaan yang ketiga, nilai investasi EA minimal pada posisi berapa? Mungkin untuk Pak Tony bisa menjawab, dipersilakan. Ya. Pak Bu, menarik. Makasih Pak Dedi. Pak, untuk data rekam medis itu sekarang sudah diatur Pak di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Jadi di situ ada pemrosesan pengendali data gitu Pak Bu. Jadi artinya bahwa untuk pemrosesan data ya pemroses data itu bisa dari pihak ketiga Bapak Ibu. Jadi artinya kalau pihak ketiga kayak misalnya ini ya kayak Tati ya. Tati itu kita sudah terdaftar sebagai pengelola layanan online yang ada di Kominfo. Tapi syaratnya memang kita harus mendaftar dan terdaftar di dua institusi, Pak Bu. Satu di Kemenkominfo sebagai pengelola layanan digital ya. Terus yang kedua terdaftar di Kemenkes untuk terkait dengan satu sehat, ya Pak Bu ya. Jadi ketika kita sudah terdaftar di dua kementerian tadi, maka rekam medis itu boleh disimpan di server di luar itu Pak Bu. Makanya tadi kalau Bapak Ibu ikutin banyak sekarang layanan-layanan yang software as a service. Tetapi yang harus diikutin Pak Dedi dan teman-teman adalah peraturan di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tadi. Di peraturan perlindungan data pribadi kalau Bapak Ibu ikutin itu eh, apa pengumpulannya tadi ya atas pertama kayak persetujuan dari rumah sakit itu, terus kemudian ada disclaimer, ada tanggung jawab dari pemroses data ya dalam hari ini adalah apa namanya PT Tati atau MR Plus itu ya untuk menyimpan data dan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban bagi pemroses dan pengendali data. Jadi boleh Pak disimpan di luar servernya, kolokasi di rumah sakit, bahkan bukan cuma server ya. Sekarang sifatnya software as a service, bahkan itu boleh. Syaratnya itu tadi, syaratnya eh, eh, semua poin-poin dalam undang-undang data pribadi itu dilaksanakan. Termasuk sekarang kalau kita baca, Bapak Ibu, pasien punya hak ya untuk meminta datanya dihapus, itu juga bisa ya. Nah, jadi nomor satu bisa Pak, Bu. Nah ini memang satu itu. Eh, Pertanyaan lanjut, ini kan mungkin saya paham. Pertanyaan Bapak kan kalau servernya disimpan di Dinkominfo gimana? Kan gitu ya. Kadang-kadang kan pertanyaannya, kalau servernya rumah sakit disimpan di Dinkominfo gimana? Isu yang banyak itu sebenarnya lebih pada isu trust, Pak. Isu trust. Karena begini, sebenarnya ketika server itu disimpan di Dinkominfo dan Dinkominfo itu selama Dinkominfo tidak mengakses ya, Dinkominfo kan ketika server-server dititipkan di ruang server Dinkominfo, tanggung jawab Dinkominfo kan up down-nya server Pak. Jadi Kominfo tidak berhak untuk masuk ke dalam server ya, tidak berhak. Tapi tanggung jawab Kominfo adalah memastikan up-nya server tadi, maintenance dari server tadi. Tapi tidak masuk ke dalam data server. Nah, kadang-kala satu kan masalah bahwa server itu di colocation di server farmnya Kominfo itu boleh Pak, cuma seperti hanya SAS tadi ya. Cuman masalahnya itu tadi, masalahnya tingkat kepercayaan karena apakah Kominfo atau pihak lain tidak akan mengakses sistem itu. Mengakses itu pengertiannya secara fisik ya Pak, kayak ngoneksi secara fisik, ngakses, ngambil database-nya. Itu yang membuat apa namanya dari pihak rumah sakit juga berpikir dua kali ya, karena itu datanya data sangat sangat apa kritikal banget. Itu data pasien, data ini, sehingga memang tadi disampaikan di dalam apa peraturan pemerintah
peraturan menteri tadi. Bahkan rumah sakit memang dituntut untuk memiliki unit teknologi informasi sendiri. Nah, dari peraturan menteri tadi terlihat kalau dalam arsitektur SPBE di kami ya, RSUD itu termasuk apa unit atau satker yang mandiri TIK, Pak. Jadi dia diberlakukan seperti dia mandiri TIK. Jadi sehingga Kominfo ya sifatnya supporting aja gitu ya, supporting aja. Nah, terus yang kedua, aplikasi 40 tadi enggak, Pak, enggak tahun pertama jelas enggak. Itu yang masa periode ya. Makanya nanti perencanaannya kalau di dalam peraturan menteri itu tidak ditentukan berapa, tapi kalau di arsitektur SBB kan ditentukan arsitektur SBB 5 tahun. Tapi kalau EA sendiri itu tidak dibatasi, Pak. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, 7 tahun, 20 tahun. Nah, ini nggak dibatasi. Tetapi harus ada perencanaan kurang lebih 40 aplikasi tadi itu akan terpenuhi. Walaupun misalnya butuh waktu 10 tahun, 20 tahun gitu, Pak. Terus jelas ya tadi ya gitu. Nah, nilai investasi EA. Nah, ini kalau kalau pengertian investasi EA itu penyusunan EA ya, Pak. Kalau penyusunan EA maka rata-rata ya di kisaran dia sekitar 250 gitu ya sampai dengan kurang lebih sekitar 400 ya juta. 250 karena pekerjaannya beda Pak. Harus spesifik betul-betul ngirim orang ke rumah sakit itu masuk ke bangsal-bangsal gitu ya Pak Bu ya. Jadi surveinya harus melihat itu mengumpulkan data ke sana. Jadi mungkin tinggal lebih lama di sekitar rumah sakit itu ya untuk bisa masuk ke tiap-tiap bangsal tadi. Itu Pak Bu. Jadi nilainya kalau penyusunannya itu sangat detail, lebih detail daripada eh, kalau untuk arsitektur SPBE, karena arsitektur SPBE kan luas ya Pak, cakupannya luas. Kalau yang ini cakupannya rumah sakit tapi detail gitu. Nah, tapi artinya dia rumah sakit tapi detail itu kecil tapi detail dalam. Kalau yang arsitektur SPB itu luas gitu ya, tapi dia masih berhenti pada lapisan tertentu yang sifatnya masih general. Ya, Pak Bu, itu sehingga ya nilainya di kisaran antara 250 sampai dengan 400 juta. Ya, itu Pak Dedi, matur suwun ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Tony. Ah, dan di sini juga Pak Didi sudah sangat jelas Pak ya untuk jawaban yang disampaikan oleh Pak Tony. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan lagi Pak Tony. Jika nanti ada pertanyaan lanjutan atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kami atau Pak Tony, nanti bisa menghubungi dari tim PT kami.